Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Kami harap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, bahagia semuanya ya. Oke, pada video kali ini kami akan menyampaikan contoh soal dari aplikasi hukum Newton. Oke, ya langsung saja kita mulai dari contoh soal yang pertama. Sebuah benda bermasa 2 kg terletak pada sebuah bidang datar licin dan dikenai gaya mendatar ke kanan sebesar 4 Newton dan gaya mendatar ke kiri sebesar 2 Newton. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan yang pertama diagram gaya, yang kedua gaya berat, gaya normal, dan percepatan benda. Oke, untuk penyelesaian contoh soal yang pertama ini, maka kita memiliki diketahui yang pertama ini ada benda bermasa 2 kg, berarti ini adalah massa benda, simbolnya M sama dengan 2 kg, terletak pada sebuah bidang datar licin dan dikenai gaya mendatar ke kanan, berarti ini adalah gaya ke kanan. Misalkan kita simbolkan dengan F1 4 Newton, dan gaya mendatar ke kiri itu masih gaya F, kita simbolkan F2 misalnya 2 Newton. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan pertama diagram gaya, yang kedua gaya berat simbolnya G, yang ketiga gaya normal, dan yang keempat adalah percepatan benda. Penyelesaiannya, yang pertama diagram gaya. Jadi ketika kita akan mengerjakan atau memecahkan masalah tentang hukum Newton, itu alangkah lebih baiknya jika kita menggambarkan diagram gayanya terlebih dahulu. Jadi benda terletak pada bidang datar licin. Jadi misalnya ini adalah bidang datar licin. Ada benda, ini misalnya bendanya dikenai gaya 4 Newton ke kanan. Ini misalnya adalah F1, dia ke kanan, kemudian 2 Newton ke kiri. Ini berarti adalah F2 ya. Benda dia bermasa, berarti dia punya gaya berat. Gaya berat digambarkan dari titik beratnya. Ini titiknya menuju ke pusat gravitasi, ini adalah gaya berat B. Kemudian gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang diberikan oleh bidang atau lantai. Tegak lurus. Ini adalah tegak lurus ya. Ini N. Ini adalah diagram gaya. Nah, selanjutnya kita akan mencari gaya berat W. W nilainya adalah M kali G. Masanya 2 kg, G-nya 10. 2 kg kali 10 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah 20 Newton. 20 kg meter per sekon kuadrat atau 20 Newton, ini adalah gaya beratnya. Yang ketiga, gaya normal. Gaya normal berada pada satu garis gaya atau satu sumbu ya, dengan gaya berat pada sumbu vertikal, arah vertikal. Nah, pada arah vertikal dia kan tidak bergerak ya, berarti di sini
Newton. Hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Oke, gaya normal ke atas, gaya berat ke bawah. Maka arahnya berlawanan, jadi sigma F-nya N min V ya, karena arahnya berlawanan. Satu ke atas, satu ke bawah. N min V sama dengan 0. Jadi N-nya, ini min V-nya dia pindah ruas, jadi N sama dengan V. Jadi gaya normalnya adalah sama dengan nilai gaya beratnya adalah 20 Newton. Oke, sekarang yang keempat, percepatan benda. Ketika membahas tentang percepatan benda, maka kita perhatikan gerak bendanya. Benda ini bergeraknya kemana? Di sini kan berarti benda bergerak pada arah horizontal ya. Jadi yang kita perhatikan adalah gaya-gaya pada arah horizontal. Yang mana? Ini F1 dan F2. Karena benda bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Ada F1 ke kanan, ada 2 ke kiri, maka sigma F-nya adalah F1 dikurang F2 sama dengan M kali A. F1 nilainya adalah 4 Newton. F2 adalah 2 Newton. Masanya adalah 2 kg dikali A. 4 dikurang 2 ini 2. 2 sama dengan 2A. Jadi A-nya itu kan sama dengan 2 dibagi 2 ya. 2 per 2. Jadi percepatannya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Ini penyelesaian untuk contoh soal nomor 1. Silakan dipahami. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua, ini balok A bermasa 1 kg terletak pada bidang datar licin dan dikenai gaya seperti gambar berikut. Bedanya dengan nomor 1 tadi, nomor 1 gayanya horizontal, nomor 2 di sini gayanya itu membentuk sudut tertentu dengan arah horizontal. Dalam kasus ini, sudut yang dibentuk adalah 37 derajat. Massa benda 1 kg. Di sini diketahui gayanya adalah 10 Newton. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, kemudian nilai sinus 37 derajat adalah 0,6 dan kosinus 37 derajat adalah 0,8. Tentukan sama yang pertama diagram gaya, gaya berat, gaya normal, dan percepatan benda. Maka untuk diagram gayanya, maka kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Di sini berarti yang diketahui adalah ada massa. Ini benda bermassa 1 kg, berarti ini adalah 1 kg. Kemudian ada F 10 Newton. Kemudian ini ada alfa. Ini kita samakan dengan cos 37 derajat 0,8. Yang ditanyakan sama seperti nomor 1 tadi ya. Yang pertama adalah diagram gaya, yang kedua gaya berat B, yang ketiga gaya normal M, dan yang keempat adalah percepatan benda A. Oke, penyelesaiannya. Seperti ini. Yang pertama diagram gaya. Diagram gayanya boleh saya gambarkan langsung di sini ya. Jadi diagram gayanya
di sini benda bermassa, maka dia punya gaya berat. Ini alfa. Yang pertama adalah gaya berat. Dari titik beratnya kita gambarkan menuju pusat. Ini B, gaya berat. Kemudian ada gaya normal dari permukaan bidang, tegak lurus bidang. Boleh kalian gambarkan sebelah kanan, boleh sebelah kiri, sama saja ya. Nah, kemudian sekarang kalian perhatikan di sini. Ini ada F membentuk sudut tertentu. Maka F ini dia memiliki komponen gaya. Komponen gaya yang bisa kita jabarkan. Nah, seperti ini. Ini alfa, ini sisi miring, ini sisi samping. Perbandingan samping dan miring itu kan cos ya. Maka komponen di sini trigonometri dasar yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Jika diketahui ada sisi miring alfa, kemudian kalian akan mencari sisi sampingnya, maka nilai sisi samping ini adalah F cos alfa ya. Di sini F cos 37 derajat. Oke. Kemudian ada komponen ini ya, 37 ini jadi ada dua buah segitiga yang sebangun ya. Kalau yang segitiga bawah ini alfanya di sebelah sini, maka segitiga yang di atas itu kan alfanya sebelah sini ya. Ini alfa, F ini sebagai sisi miring, sisi ini itu kan sebagai sisi depan ya kan, depan dan miring. Nanti kan dia adalah sinus. Oke, di komponen ini nilainya adalah F sin alfa, atau di sini berarti F sin 37 derajat. Nah, ini adalah diagram gaya untuk kasus nomor 2. Yang kedua, gaya berat. B sama dengan M kali G. B masanya 1 kg, jadi 1 kg dikali G nya 10, jadi W sama dengan 10 Newton ya. Kemudian yang C sekarang. Nah, kalian perhatikan di sini diinginkan gaya normalnya berapa? Gaya normal ini kan pada arah sumbu Y ya. Ada berapa gaya di sini kalian lihat? Yang ada pada sumbu Y kan ada 1, 2 dan 3 ya. Pada arah sumbu Y benda tidak bergerak, jadi berlaku sigma F sama dengan 0 ya. Yang arahnya sama tandanya berarti sama juga. Yang berlawanan tandanya juga berlawanan. Di sini kan berarti N ke atas. Misalkan kita ambil N-nya positif ya. Kemudian ada siapa lagi? N ke atas, ini misalnya W ke bawah, berarti kan jadi W ya. Kemudian ada siapa lagi di sini? Ada F sin alfa, F sin 37 derajat, dia ke atas. Karena dia ke atas, maka tandanya kan sama dengan N ya kan. N-nya di sini nilainya positif, maka F sin 37 juga positif, plus F sin 37 derajat ini sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai N, maka N sama dengan, ini kita pindah ruas ya, ini dan ini, negatif B, negatif B ini pindah ruas, jadinya B ya.
ditambah F sin 37, maka dia pindah ruas jadinya min F sin 37 derajat. Jadi N-nya sama dengan W-nya tadi sudah ketemu 10. Kurang S-nya adalah 10 dikali sin 37 derajat 0,6. Lanjut ke pertanyaan keempat. Percepatan. Saya tuliskan di sini ya. Percepatan berarti kita lihat pada arah vertikal, arah horizontal. Sigma F sama dengan N dikali A. Pada arah horizontal, di sini ada siapa? Horizontal itu yang mendatar. Ada ini ya, F cos 37 derajat. Kalau yang F ini horizontal atau bukan? Bukan ya. F ini bukan horizontal, dia sudah kita jabarkan dari F cos 37 sama F sin 37. Jadi pada arah horizontal hanya ada F cos 37 derajat. Jadi sigma F-nya di sini adalah F cos 37 derajat sama dengan N dikali A. Ya. F-nya 10 cos 37 derajat sama dengan N-nya 1 dikali A. Lalu dikali cos 37 0,8. 0,8 sama dengan dikali A. Ini adalah A ya. 10 kali 0,8 berapa? 8. Betul, 8. Ini adalah A-nya ya. Jadi A-nya sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Ini oke. Ini untuk penyelesaian nomor 2. Coba soal yang ketiga. Ini. Pada puncak sebuah bidang miring yang licin, terdapat sebuah balok bermasa 6 kg. Jika sudut kemiringan bidang adalah 30 derajat, G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan yang pertama diagram gaya, yang kedua gaya normal, dan yang ketiga kecepatan balok. Oke. Penyelesaiannya. Di sini yang ini berarti ada balok bermasa 6 kilogram. Sudut kemiringan bidang berarti ada alfa 30 derajat. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yang pertama diagram gaya, yang kedua gaya normal, dan yang ketiga kecepatan balok. A. Oke. Penyelesaiannya. Yang pertama diagram gayanya. Jadi ada bidang miring. Bidang miring itu seperti ini. Ya. Miringnya boleh miring ke kanan, boleh miring ke kiri, terserah kalian ya, karena tidak di sebutkan secara spesifik. Bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat di sini. Ini adalah bidang ini. Kemudian bendanya berada pada puncak. Ini di puncak, jadi kan di sini. Oke. Nah, gaya yang bekerja berarti yang pertama ada gaya berat, dari titik berat menuju ke pusat. Nah, ini adalah W ya. Garis W ini
dia sejajar dengan ini ya. Dia sejajar dengan ini. Kemudian ada gaya normal dari bidang, tegak lurus bidang. Jadi tegak lurus dengan kemiringan ini. Nah, ini gaya normal dan tegak lurus. Jadi garis normal ini sejajar dengan ini. Kemudian B ini kita bisa gambarkan komponennya. Nah, sudah kita jelaskan ya. Nah, komponen yang pertama ini adalah B cos alpha. Ini adalah B sin alpha. Penjelasannya sudah bisa kalian buka lagi ya. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini adalah diagram gayanya. Oke. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal kita akan mencari ini. Maka berlaku sigma F sama dengan 0 ya. Gaya normal yang satu sumbu dengan gaya normal ini adalah N dan B cos alpha. Arahnya berlawanan. Maka N dikurangi B cos alpha ini sama dengan 0 ya. Jadi N sama dengan B cos alpha. N B nya itu kan M kali K ya. NK cos alpha nya adalah 30 derajat. Masanya berapa tadi masanya? Masanya adalah 6 kg. Jadi 6 kali K nya 10. Cos 30. Cos 30 derajat berapa? Kalian sudah mencatat ya pada tabel untuk nilai sinus, kosinus, dan tangan untuk sudut-sudut istimewa. Cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Jadi N nya 6 kali 10 60. 60 dikali setengah akar 3 berapa? 60 kali setengah akar 3 hasilnya adalah 30 akar 3 Newton. Ini adalah gaya normal. Kemudian percepatan. Mencari percepatan berarti yang kita lihat adalah pada arah gerak benda. Bendanya kan meluncur ya, searah dengan kemiringan bidang. Jadi sigma F sama dengan M dikali A. Ada berapa gaya di sini? Kan hanya ada satu ya, hanya ada B sin alpha. Jadi F nya adalah ini, B sin alpha ini sama dengan M dikali A. B nya itu kan MK ya kan? Ini MK sin alpha nya adalah 30 derajat. Ini sama dengan M dikali A. M 6 kali G nya 10 dikali sin 30 derajat setengah ya. Ini sama dengan N nya 6 dikali A. 6 kali 10 60. 60 kali setengah 30 ya. 30 sama dengan 6A. Jadi A nya sama dengan 30 per 6. Oke, jadi ketemu A nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Oke, ini penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga. Silahkan dicermati, jika ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.